Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faragh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Masjid Al-Ikhlas beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua RT, para sesepuh-sesepuh kami, para alim ulama, para hujjaj, Bapak Ibu hadirin yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, begitu banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga jikalau kita mau menghitung nikmat yang telah diberikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kita mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. La tuhsuha. Maka oleh karena itu sebagai makhluk Allah yang dhaif, hamba Allah yang dhaif ini, saat ini kita tak perlu menghitung-hitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Akan tetapi bagaimana kita bersama-sama berusaha mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh. Inilah yang harus kita sama-sama lakukan saat ini. Karena kalau kita lalai dari nikmat ini, tidak mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini dengan baik, na'udzubillah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita dalam surat Ibrahim yang kita semua sudah hafal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kata Allah. Banyak nikmat yang aku berikan kepada Allah. Jikalau nikmat ini dipergunakan dengan baik, dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dipergunakan untuk kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia, maka Allah akan menambahkan nikmatnya yang lain kepada kita. Tapi Allah juga mengingatkan kita, kalau kita lalai dari nikmat Allah, tidak mempergunakan nikmat Allah dengan baik, di dunia ini kita lengah, leha-leha saja, santai, tidak takut ketika kita meninggalkan perintah Allah, salatnya kita belum terjaga, tidak takut. Diingatkan oleh Allah, inna azabi lasyadid.
Sesungguhnya azabku amat sangat pedih, kata Allah. Na'udzubillah. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka oleh karena itu bersyukur kita sekali lagi saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk kita bisa selalu beribadah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga tentunya kita mendoakan saudara-saudara kita atau bahkan keluarga kita sendiri yang saat ini mungkin masih jauh dari Allah, belum menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan bersama, insyaallah akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bersama-sama kita nanti insyaallah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengajak yang mungkin saat ini belum terbangun dari tidurnya, orang tua membangunkan anak-anaknya. Anak bisa jadi membangunkan orang tuanya jikalau belum terbangun melaksanakan ibadah salat subuh. Bangunkan dulu, bangunkan. Yang mungkin sudah asik dengan aktivitasnya, sibuk dengan urusan dunia mencari nafkah, jangan lupa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya kepada Allah. Allah perintahkan kita memang cari dunia sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai kita lupakan akan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita kembali lagi sekali lagi mengajak, yuk mari. Jangan sampai subuh kita hari ini lewat. Jangan sampai subuh kita hari ini tidak kita laksanakan. Na'udzubillah. Kenapa? Karena kita takut, Pak. Bu, kita takut. Jikalau kelalaian yang kita lakukan saat ini, dan di saat ini juga Allah Subhanahu wa taala nanti mengutus malaikatul mautnya kepada kita. Na'udzubillah. Ini yang kita takutkan. Saat kita lalai, saat kita belum melaksanakan perintah Allah, saat itu Allah mengutus malaikat mautnya kepada kita. Israel diutus di depan kita untuk mencabut nyawa kita. Maka saat itu nanti datang, tidak ada lagi kita harapan. Untuk kita minta agar kematian kita diundurkan dulu. Jangan cabut nyawaku hari ini, karena aku saat ini belum salat subuh. Jangan cabut nyawaku hari ini karena aku saat ini masih sibuk dengan usahaku, daganganku. Jangan. Kalau saat itu kita masih lalai, dan saat itu Allah mengutus sekali lagi, na'udzubillah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang, maka dia tidak akan bisa lagi kita mohon untuk dimundurkan ataupun dimajukan. Tidak bisa. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga selalu mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Allah mengingatkan kita, persiapan diri kita untuk hari esok. Bukan cuma persiapan mencari kekayaan dunia saja, tapi bagaimana kita pun dituntut oleh Allah untuk mempersiapkan diri untuk hari esok. Karena kebahagiaan dunia ini, Pak, walaupun sebentar, memang semua orang pasti menginginkannya. Tapi jangan sampai tadi kami katakan di awal, karena dunia kita lupa akan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kita untuk buat persiapan nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Maka oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, an Ibnu Abbas radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Qalban syakiran wa lisanan zakiran wa badanan 'alal bala'i sabiran wa zawjatan la tabghi hauban fi maliha wa nafsihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ada 4 hal yang apabila 4 hal ini ada pada diri kita, maka insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga bahagia di akhirat.
Kalau kita ditanya nak bahagia dunia atau akhirat, jawabannya pasti kepengen dua-duanya. Ya Pak? Kepengen dua-duanya. Makanya kita juga selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Ini munajat dan doa kita semua. Akan tetapi munajat dan doa ini, kalau kita hanya berdoa saja tapi tidak berusaha untuk bagaimana kita mewujudkan doa kita, maka mustahil Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan ini. Makanya dalam hadis yang kami katakan di awal tadi, yang pertama sekali bagaimana kita harus menjaga hati kita, qalban syakiran, menjadikan hati ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur di sini Pak Bu bukan cuma syukur dengan ucapan baik. Bersyukur alhamdulillah hari ini suami aku dapat duit misalnya gitu kan. Bersyukur alhamdulillah anak aku hari ini dapatnya ranking misalnya gitu. Bukan cuma hanya sampai di situ baik. Tapi bagaimana syukur itu juga harus dibuktikan dengan perbuatan kita. Dengan perbuatan kita. Selain dengan lisan kita, kita pun dituntut dengan perbuatan kita, amal kita. Apa prakteknya? Apa prakteknya? Tadi kami katakan di awal, bagaimana kita selalu bisa menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita dikasih mungkin nikmat rezeki yang banyak, bagaimana praktek syukur kita? Selain dengan alhamdulillah, tentunya dari nikmat rezeki yang Allah berikan itu, selain dipergunakan untuk diri kita, bagaimana rezeki itu bisa memberikan manfaat buat orang lain, bisa memberikan kebaikan juga buat orang lain. Jadi bukan cuma untuk diri kita sendiri saja, tapi bisa juga memberikan manfaat dan buat orang lain. Jadi jangan sampai maaf kita dikasih banyak rezeki didiamkan baik, diendap-endap baik gitu. Karena yang namanya harta itu Pak, bisa bawa kita bahagia, bisa juga bawa kita celaka di akhiratnya nanti. Kalau harta kita tidak dipergunakan tadi kami katakan dengan baik, maka na'udzubillah harta itu bisa membawa kita nanti kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi harus disyukuri nikmat itu tadi. Jadi kalau sudah hati ini dibentuk selalu bersyukur kepada Allah, maka insya Allah dalam kondisi apapun, bukan cuma ketika dapat nikmat saja bersyukur, tapi ketika kita mungkin sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun bisa mensyukuri itu. Jadi syukur di sini bukan cuma ketika dapat nikmat baik, Pak, bahagia baik, bukan. Tapi ketika mungkin kita diuji juga harus kita bersyukur. Bagaimana cara syukur kita ketika kita mungkin diuji oleh Allah? Dengan kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. InsyaAllah ketika kita sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah selalu dekat kepada kita. Dan ketika Allah sudah dekat kepada kita, maka insyaAllah apa yang kita munajatkan, mungkin saat ini kita belum dikabulkan hajat kita, tapi nanti ke depan insyaAllah Allah pasti akan mengabulkan hajat dan doa-doa kita. Yang pasti kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, qalban syakiran wa lisanan zakiran. Menjadikan lisan ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lisan ini, lidah ini tak bertulang, Bu. Kalau kita tidak jago benar-benar terkadang galak kebablasan. Bukannya banyak zikir kepada Allah tapi banyak ngomongin wong. Bukannya banyak zikir kepada Allah, tapi malah banyak mencari-cari celah, keburukan orang lain. Ini lisan, Bu. Na'udzubillah. Makanya ada pepatah Arab itu mengatakan, al-lisanu kasyaifi. Lisan itu bagaikan pedang. Kalau pedang ini tidak dipergunakan dengan benar, bisa jadi kaki pedang itu menyayat diri kita dewek. Makanya hati-hati dengan lisan kita. Jaga lisan ini dengan baik. Banyak pergunakan untuk selalu zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lisan ini sudah selalu kita pergunakan untuk zikrullah, maka insya Allah lisan ini akan bisa terjaga dari kata-kata yang mungkin menyakiti orang lain.
kata-kata yang mungkin buat orang lain tersinggung, insyaallah terjaga lisan ini. Tapi bagaimana caranya agar tadi bisa mengarahkan kita? Tadi latih lisan kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Ya. Karena yang namanya ingat kepada Allah kan bukan cuma dengan ingat lisan baik tadi kami katakan di awal, dan juga harus juga dengan perbuatan sholatnya tadi, Bu. Jangan lupa. Ya. Ini kagak ingat sama Allah, aku ingat sama Allah tapi dengan lisan baik ingat baik. Ya. Pas waktu sholat ingat sama Allah sudah. Ya. Iling wae kalau kata orang Jawa, ya. Bukan yang itu. Tapi harus dua-duanya seimbang, sama. Ya. Lisan kita. Ya. Qalban syakiran wa lisanan zakiran. Yang ketiga apa? Wa badanan 'alal bala'i sabiran. Tubuh yang apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bersabar. Karena yang namanya badan kita nih Pak, walaupun kita sudah fitness, selalu olahraga, lari pagi tiap hari gitu kan, terkadang ada pasti diuji oleh Allah dengan penyakit. Ada saja pasti. Walaupun sakitnya ringan, mungkin cuma sakit kepala baik, misalnya sakit mata baik misalnya kan, tapi itu ujian dari Allah. Nah itu juga kehidupan kita Pak. Kita ini kan berharap kehidupan kita ini maunya bahagia, maunya tenang dalam keluarga. Tapi terkadang ada saja pasti Allah akan menguji keluarga kita, menguji diri kita dengan sesuatu yang mungkin menurut kita tidak enak. Yang mungkin menurut kita, oh ngapa sih Allah cak ini atau kita. Tapi sebenarnya kita tidak tahu di balik itu Allah sebenarnya sayang kepada kita. Ya. Dengan Allah menguji kita dengan yang mungkin sesuatu yang kita tidak senangi, itu sebenarnya itu menunjukkan bahwasanya Allah itu sayang kepada kita. Ya. Agar apa? Agar kita ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu mungkin si fulan ini kalau misalnya langsung kasih rezeki duitnya banyak, kaget bisa jadi kufur kepada Allah. Tidak syukur nikmat kepada Allah. Oh si fulan ini kalau langsung kasih hajatnya kaget bisa jadi berubah. Yang tadinya selalu ibadahnya rajin, ke masjidnya rajin, melok pengajiannya rajin. Kalau aku kasih rezeki yang dia mintakan pastinya kaget dia berubah. Makanya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditangguhkan. Bukannya tidak diberi tapi ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tahu tadi dengan diri kita kan sifatnya kita manusia ini kan kebanyakan kalau sudah dikasih kesenangan dunia, galak lupa kepada yang memberikan kenikmatan itu. Itulah sifat kita ini tadi. Kenapa? Yaitu tadi syaitan iblis laknatullah yang memang selalu membisikkan kepada kita, yang memang selalu menggoda kita agar kita ini tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis laknatullah. Ya. Maka oleh karena itu sekali lagi ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai mungkin hajat dan niat yang kita inginkan, belum dikabulkan oleh Allah, maka jangan lalu kita merutuk, marah sama Allah, jangan. Kenapa? Ya itu tadi, Pak. Mungkin Allah menangguhkan, maka harus ketika yang seperti ini kita banyak introspeksi diri, muhasabah diri kita. Kenapa ya Allah belum mengabulkan hajat aku? Oh mungkin aku dulu banyak salah, banyak dosa, baik itu dengan keluarga, orang tua misalnya gitu kan. Mohonkan ampunan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Mungkin itu tadi masih banyaknya khilaf salah yang kita lakukan, baik mungkin yang sengaja pun tidak sengaja. Maka oleh karena itu banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala terus. Jangan sampai kita putus asa, Pak. Yang kita takutkan ini ketika kita banyak minta, selalu sholat ibadah kepada Allah, apa yang kita minta tadi belum dikasih sama Allah, akhirnya kita putus asa. Berhenti tidak galak lagi sholat. Nah, ini naudzubillah, jangan yang seperti ini. Jangan. Wala tayasu min rauhillah, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus kita, walaupun mungkin apa hajat kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar, insyaallah pasti Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Yang ketiga sudah, qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa badanan 'alal bala'i sawiran wa zaujatan la tabghi hauban fi maniha wa nafsihi. Seorang istri yang apabila ditinggalkan oleh suaminya, dia mampu menjaga dirinya dan juga harta suaminya. Bukan cuma untuk istri nih, Pak. Untuk kita juga sama laki-laki. Ini terkadang maaf kita ngomongin bini kita,
yang aku nak keluar kita di luar, jago ya dirinya ya, jago ya harta kita ya. Yo, bininya dia mungkin mak itu, lakinya ketika di luar, tidak pacak jago amanah juga, di luar malah buat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang seperti ini Pak, kebanyakan seperti ini. Maka oleh karena itu sama-sama. Karena kan tentunya kita ini kan tidak ingin Pak, kalau kaget maaf dipanggil oleh Allah, istri kita masuk surga dewe. Kenapa? Karena ketaatan dengan suaminya. Karena istri itu Pak, kalau taat sama suami, subhanallah jaminannya surga. Taat kepada suami. Tapi tentunya yang benar, ya nak? Suaminya yang benar, bukan suaminya yang tidak benar. Ya, suaminya yang benar, yang memang mengingatkan sesuatu yang benar. Kalau dia taat, maka insya Allah surga. Tapi kalau kita suaminya tadi pacak ngomongi baik, kita deweda pacak jago, na'udzubillah Pak. Jadi ini hati-hati. Kan terkadang banyak juga di kita kan pacak ngomongin wong, pacak nasihati wong, tapi dia dewe dalam pergaulannya, tingkah lakunya dak pacak mengaplikasikan apa yang dia omongkan sama wong itu tadi. Na'udzubillah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kabura maqtan innallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah amat melaknat, membenci wong-wong yang pacak ngomong baik. Pacak ngomong baik tapi dia tidak ngelakoninya, tidak berbuat. Pacak ngatoi baik, kau masjid kau mak ini itu karena aku ngomong baik, oh besarnya mak ini, tapi dia dewek galak ke masjid, tidak pernah ke masjid, pacaknya ngatoi baik. Nah ini nauzubillah. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita sama-sama, ketika kita berbicara apa yang kita omongkan, kalau bisa kita harus berusaha melakukan itu tadi. Kenapa? Karena tuntutan Pak, na'udzubillah, tuntutan Allah kepada kita ini berat Pak. Kalau kita ngomongin uang tapi kita tidak jalankan, na'udzubillah, Allah melaknat ini, na'udzubillah. Dan tentunya sekali lagi kita semua tidak menginginkan Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada kita. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari selalu kita jaga, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa, selain kita dekat kepada Allah, selain kita dekat kepada Allah sekali lagi dengan ibadah-ibadah kita bagus, jangan juga kita lupa harus jaga silaturahim kita dengan sesama manusia. Dengan manusia juga harus baik Pak. Jangan cuma dewean baik bagus kepada Allah, tapi akhlaknya kepada tetangga tidak bagus, jangan. Karena yang Allah akan berikan kebahagiaan itu ketika orang itu baik kepada Allah, bagus juga kepada sesama manusia. Hablum minallah bagus, hablum minan nas juga bagus. Ini yang insya Allah akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dalam Al-Quran dikatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannat, kata Allah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, kata Allah. Beriman pertama, wa amilus salihat, dan juga beramal soleh, berbuat baik kepada sesama manusia. Anna lahum jannat, kata Allah. Bagi mereka akan aku siapkan syurga, kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syarat utama ketika kita menginginkan kebahagiaan dari Allah, bahagia dunia, bahagia akhirat, yang pasti dekatkan diri kita selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan selalu menjaga solat kita, selalu zikrullah, ingat selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada, di luar, di masjid, tempat kita dagang, selalu ingat kepada Allah, zikrullah. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwa dimanapun kita berada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya apa? Berbuat baik juga kepada sesama manusia. Maka insya Allah ketika dua ini kita jaga, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah hajat doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pada akhirnya nanti semoga kita semua berdoa kepada Allah, kita dan keluarga-keluarga kita insya Allah diberikan selalu keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa selalu beribadah kepada Allah dan bisa selalu melakukan amalan-amalan soleh, kebaikan kepada sesama manusia, yang pada akhirnya insya Allah dengan amalan-amalan itu, ketika kita ikhlas melakukan sesuatu itu, melakukan ibadah dan amal saleh, ikhlas, sekali lagi ikhlas dalam berbuat. Jangan sampai maaf niat kita salah, kita ibadah niatnya bukan mencari ridha Allah, tapi kepengen masuk surga Allah, bukan, tapi kita ibadah ini niatnya pengen mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah ridho dengan ibadah kita, ketika Allah ridho dengan perbuatan kita, maka insya Allah Allah akan memberikan
insyaallah kebalasan yang baik kepada kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, sedikit tausiah. Semoga insyaallah dari yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan yang terpenting lagi, apa yang kami sampaikan ini ketika itu baik, mari kita bersama-sama aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika kita mengetahui sesuatu, tahu ilmunya, kalau ilmu itu belum diaplikasikan, belum diamalkan dalam perbuatan kita, maka manfaat dari ilmu itu masih belum maksimal. Pepatah Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Kita nanam pohon di rumah Pak, nanam mangga, lebat daunnya, tapi buahnya tidak muncul-muncul, rasanya masih kurang, Tapi tetangga kita, nanam pohon baru, pendek batang yang mangganya, tapi buahnya subhanallah banyak. Itu membuktikan apa? Membuktikan bahwasanya insyaallah orang itu selalu beramal dan juga selalu mengaplikasikan apa yang didapatkan. Begitu juga dengan ilmu kita. Maka oleh karena itu ketika kita kepengen ilmu yang kita dapatkan ini bisa memberikan manfaat kepada kita nantinya di akhir kehidupan kita, maka mari kita amalkan ilmu itu dalam kehidupan kita dan berusaha juga mengamalkan untuk orang lain. Maka insyaallah kita akan mendapatkan kebaikan dari ilmu yang kita dapatkan itu tadi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita bersama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Haji. Semoga insyaallah sekali lagi pertemuan kita, silaturahim kita ini akan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب الجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مباركا معصوما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كبرة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.